Sekarang kita sudah lebih dari sebulan menjalankan operasi Epic Fury, dan militer Iran telah dibombardir dengan sangat berat. Tetapi rezim negara itu belum menyerah, dan kita mulai sampai pada titik di mana pertanyaan harus diajukan. Apa hasil dari semua ini nantinya? Amerika Serikat bisa menang besar atau kehilangan segalanya setelah mengambil langkah yang kini tampak sebagai yang paling berisiko dalam sejarah militer modern. Keberhasilan total atau kegagalan total, mana yang akan terjadi? Kita akan bahas keduanya dan ungkap bahwa setelah operasi Epic Fury, situasinya bisa lebih buluk dari yang Anda kira. Jadi, bagaimana jika operasi Epic Fury gagal? Retakan sudah mulai terlihat dalam citra dominasi total Amerika atas Iran. Jangan salah paham, Amerika Serikat tetap unggul dalam jumlah kehancuran yang dibuatnya. Namun, masalah mulai bermunculan. Iran berhasil mencatatkan penembakan jatuh pertama yang terkonfirmasi terhadap jet tempur Amerika Serikat ketika pertahanan udaranya yang tersebar berhasil menembak jatuh sebuah F-15A Strike Eagle di wilayah udaranya. Pesawat hilang, tapi kedua pilot selamat setelah Amerika Serikat menyelamatkan mereka dalam 48 jam usai Iran menembak jatuh jet tempur pertamanya. Namun mungkin retakan terbesar ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada 5 April menggunakan Truth Social untuk melontarkan makian kasar kepada rezim Iran. Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Semua terjadi bersamaan. Takkan ada yang seperti ini. Buka selat sialan itu sekarang, dasar bangsat sinting, atau kau akan hidup di neraka. Tunggu saja, Trump menggabungkan ancaman dan ketidaksabaran karena operasi Epic Fury tak membuahkan hasil seperti yang diharapkannya. Sulit menafsirkan pujian Trump kepada Allah dalam ucapannya itu. Mungkin itu sindiran kepada Iran dan rezim Islamnya. Apapun maksudnya, retakan mulai muncul, dan ini bisa sangat memengaruhi hasil operasi Epic Fury jika semua tak berjalan sesuai keinginan Amerika. Tujuan operasi ini masih belum jelas, dan terkait Selat Hormuz, Amerika Serikat mungkin lebih merugikan negara lain dibanding Iran. Kita akan bahas selat itu nanti, tapi soal syarat kemenangan sudah jadi masalah sejak IRS memulai operasi di Iran. Tidak ada satupun syarat kemenangan yang diumumkan oleh pemerintahan Trump. Tidak ada daftar maupun penjelasan jelas tentang tujuan operasi ini, sehingga langsung menimbulkan masalah yang bisa menyeret Amerika Serikat ke konflik berkepanjangan, dan semua kekuatan udara dunia pun tak akan membantunya menang. Dalam artikel 26 Maret, Times mewawancarai sejumlah senator dan anggota DPR Amerika Serikat, beberapa di antaranya menegaskan kemenangan tak mungkin tercapai jika syarat-syaratnya tidak dijelaskan jelas. Senator Partai Demokrat dari Maryland, Chris Van Hollen, mewakili sentimen di antara mereka yang masih sangat meragukan operasi Epic Fury di Senat. Ini perang pilihan Trump. Kita tidak menang dan makin tidak aman, jadi harus dihentikan. Dan fakta bahwa orang-orang harus menanyakan pertanyaan itu hanya mengungkapkan apa yang sudah kami katakan. Mereka tidak punya strategi akhir, mereka tidak punya rencana, mereka tidak punya definisi tentang keberhasilan. Dan itu karena Trump sudah sayangnya membuat negara ini berada dalam risiko yang lebih besar, kata Van Hollen. Itu sebenarnya lebih condong ke kegagalan daripada keberhasilan. Negara dengan minimal 19 pangkalan militer di Timur Tengah menghadapi risiko besar yang seharusnya dihindari Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan itu seharusnya jadi alat proyeksi kekuatan di kawasan. Namun karena perang di Iran yang berkepanjangan tanpa tujuan jelas, semua pangkalan malah terancam drone, rudal, dan proksi Iran diteluk. Risiko ini membuka potensi Amerika Serikat kehilangan personel militer dan peralatan di luar Iran, serta menjadikan kawasan Teluk semakin tidak stabil dan lebih buruk dari sebelum operasi Epic Fury dimulai. Sejak awal operasi, pemerintahan Trump telah mengemukakan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Dalam pidato kepada bangsa pada 28 Februari, Trump mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka hingga ke tanah. AS telah membuat kemajuan di bidang itu, meskipun fakta bahwa rudal Iran masih diluncurkan ke negara-negara Teluk menunjukkan bahwa tujuan ini belum tercapai. Meski peluncuran rudal Iran turun 80-90% sejak operasi dimulai, itu tidak banyak berarti bagi negara-negara Teluk seperti Kuwait yang tetap harus menghadapi serangan 5 April yang menargetkan instalasi air dan listrik. Tujuan lain yang mungkin adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Itu belum tercapai, karena uranium yang diperkaya yang menjadi inti dari potensi kemampuan rezim tersebut masih berada di Iran. Mereka akan membahas lagi isu ini. Ada juga kemungkinan tujuan lain, yaitu menghancurkan angkatan udara dan angkatan laut Iran.
Dalam hal pesawat tempur dan kapal perang, AS dapat mengklaim keberhasilan sementara di bidang ini. Angkatan Udara Iran tak berperan sejak awal perang dan Angkatan Lautnya kehilangan lebih dari 100 kapal. Namun itu bukan syarat kemenangan. Mengalahkan Angkatan Laut Iran tak menyelesaikan masalah kapal cepat dan drone di Selat Hormuz. Inilah masalah sebenarnya bagi IRS dan ini menjadi inti dari skenario mimpi buruk jika operasi Epic Fury tidak berjalan sesuai rencana yang dimiliki pemerintahan Trump. Selat Hormuz masih tertutup setelah lebih dari sebulan pengeboman di daratan utama Iran, meskipun ada ancaman terus-menerus dari Trump. Presiden menyatakan perang telah dimenangkan pada hari Selasa, tetapi menurut saya perang belum bisa dianggap menang selama Selat Hormuz masih tertutup. Dan faktanya memang masih tertutup. Jadi menurut saya, sampai Selat Hormuz dibuka dengan cara apapun, perang ini belum dimenangkan, kata Senator Demokrat Macy Hirono dari Hawaii kepada Time. Jika membuka selat itu kini menjadi tujuan, berarti Amerika Serikat hanya mengulangi pencapaian yang sudah ada sebelum operasi Epic Fury. Memang Amerika Serikat perlu membuka kembali jalur air itu. Harga minyak dan gas melonjak tajam sejak dimulainya operasi Epic Fury dan tidak akan ada tanda-tanda harga itu turun kembali sampai blokade Iran berakhir. Sejujurnya, harga bisa naik lebih tinggi lagi. CBS News berbicara dengan ekonom peraih Nobel Paul Krugman yang mengatakan skenario menakutkan itu sayangnya sangat mungkin terjadi. Harga $150 per barrel mudah dibayangkan, bahkan $200 pun bukan hal yang mustahil. Angka terakhir ini akan sekitar 2 kali lipat dari sekarang, seperti saat harga minyak dan gas tinggi saat pandemi COVID-19 2022, ketika masalah rantai pasokan banyak terjadi. Sejak operasi Epic Fury dimulai, jumlah minyak yang melewati Selat Hormuz turun dari 20 juta barel per hari menjadi 4 juta barel per hari. Ketika Anda sadar 70% kapal yang melewati selat itu dimiliki atau terkait Iran, tampak hanya ada satu pemenang sejati dalam hal itu. Dan bukan hanya minyak dan gas, pupuk, belerang, metanol, grafit, bahan baku, aluminium, helium, glikol, biji besi, pelet baja, dan infrastruktur hidrogen hijau, semuanya seharusnya melewati selat itu, seperti yang disampaikan oleh Forum Ekonomi Dunia. Dalam skenario terburuk jika rezim Iran tetap menutup Selat Hormuz, Amerika Serikat mungkin sedang menciptakan bencana ekonomi global. Beberapa orang akan berpendapat bahwa kita sudah berada di tahap awal bencana tersebut. Tetapi negara-negara yang paling langsung terdampak adalah negara-negara di kawasan Teluk di luar Iran yang semuanya bergantung pada Selat Hormuz. Namun saat ini perdagangan bukanlah masalah terbesar mereka secara kolektif. Masalah besar lainnya yang disebabkan oleh operasi Epic Fury adalah perubahan Iran dari pembuli Teluk menjadi agresor yang menyerang negara-negara Teluk. Kami sudah menyebutkan kejadian di Kuwait pada 5 April. Itu adalah serangan terbaru dari rangkaian serangan panjang terhadap negara-negara Teluk menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat hingga infrastruktur energi. Benih-benih kekacauan telah ditanam selama bertahun-tahun dan operasi Epic Fury mungkin menjadi pupuk yang membuatnya tumbuh. Georgetown Journal of International Affairs menyoroti hal ini. Meskipun jurnal tersebut mencatat bahwa respons yang dihadapi negara-negara Teluk secara kolektif dari Iran dapat menyebabkan peningkatan kerjasama yang pada akhirnya bisa melumpuhkan pengganggu besar di Teluk, aktor-aktor proksi tetap menjadi masalah. Bukan hanya rudal dan drone Iran yang menimbulkan kekacauan. Milisi Syiah di Irak, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan banyak kelompok kecil di Teluk serta Timur Tengah bisa diandalkan Iran, meski IRS menyerang infrastruktur Iran. Kelompok kecil ini sulit dilacak dan lebih sulit disingkirkan. Pada 28 Maret, beberapa negara Teluk termasuk Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Yordania, dan Uni Emirat Arab menyoroti dan mengecam kelompok-kelompok proksi ini atas peran mereka dalam respons Iran terhadap operasi Epic Fury. Kecaman tidak cukup melumpuhkan kelompok ini. Serangan udara terus-menerus juga kurang efektif karena milisi proksi yang terpecah tidak bertempur konvensional. Mereka bersembunyi hingga serangan lewat, lalu melancarkan serangan sendiri. Strategi asimetris ini telah dikembangkan Iran selama beberapa dekade. Perlu dicatat bahwa kelompok seperti ini telah menimbulkan banyak masalah bagi Amerika Serikat dari Vietnam hingga Irak dan Afghanistan. Terkait Amerika Serikat, ada aspek lain dari skenario terburuk yang saat ini memengaruhi negara tersebut. Biaya besar dari operasi Epic Fury, baik secara finansial maupun dalam hal persediaan, mulai terasa sangat membebani. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas seluk-beluk operasi militer setiap minggunya.
Biaya juga jadi perhatian senator dan perwakilan Amerika Serikat, seperti disorot perwakilan Partai Republik Kentucky, James Comer, dalam artikel itu. Saya bukan ahli kebijakan luar negeri. Saya lebih tertarik uang itu digunakan untuk apa. Itu fokus saya pada Iran. Kemana saja uang dibelanjakan dan berapa banyak lagi yang akan dikeluarkan, tanya Comer. Ini pertanyaan bagus dan ada beberapa petunjuk jawabannya. The Guardian melaporkan operasi Epic Fury menelan biaya 12,7 miliar dolar Amerika bagi Amerika Serikat pada hari ke-6. Operasi ini telah berjalan selama 37 hari pada saat video ini dibuat. Dengan asumsi pengeluaran tetap stabil, meskipun itu belum tentu, itu berarti Amerika Serikat telah menghabiskan biaya sebesar 78,3 miliar dolar sejauh ini di Iran. Tidak heran, Gedung Putih sedang mencari persetujuan untuk tambahan dana militer sebesar 200 miliar dolar agar perang tetap berjalan, seperti yang dilaporkan oleh BBC pada 19 Maret. Lamon menambahkan, Gedung Putih juga mengusulkan kenaikan 40% anggaran pertahanan Amerika Serikat sehingga pengeluaran militer tahunan naik menjadi 1,5 triliun dolar. Bagaimana dana itu akan didapatkan? Dengan mengurangi atau menghapus program-program yang progresif, dijadikan alat politik dan boros, serta mengembalikan tanggung jawab negara bagian dan lokal kepada pemerintah masing-masing, kata pemerintahan Trump. Itu diperkirakan menghemat 73 miliar dolar untuk militer AS, namun masih belum cukup untuk menutupi 200 miliar dolar yang diinginkan Gedung Putih, apalagi kenaikan anggaran pertahanan 40%. Ditambah lagi masalah persediaan karena ICAS telah menghabiskan 11.294 amunisi pada hari ke-16 operasi Epic Fury dan Anda mulai melihat masalah besar yang muncul. Perang ini bisa membuat AS menghabiskan biaya lebih besar dari nilainya. Jadi itulah akhir yang buruk bagi ICRS. Operasi Epic Fury berakhir tanpa tujuan yang jelas ditetapkan dan tidak ada satupun dari tujuan yang sempat disebutkan yang tercapai. Wilayah Teluk dibiarkan dalam kekacauan. Iran tetap menguasai Selat Hormuz dan dapat memblokadenya kapan saja. Dan AS akan menghabiskan puluhan, bahkan ratusan miliar dolar sambil melemahkan dirinya sendiri dengan menguras persediaan yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk digantikan. Itu salah satu hasilnya, dan itulah yang didapat AS Erekat jika operasi berisiko tinggi gagal. Tapi bagaimana jika AS berhasil? Seperti apa kemenangan itu mengingat masalah penetapan tujuan sejak operasi Epic Fury dimulai? Kita bisa menyebut operasi ini berhasil jika rezim Iran berubah menjadi lebih bersahabat dengan Amerika dan kurang menindas rakyatnya. Beberapa politisi yang diwawancarai Times menyebut ini sebagai kemenangan yang baik, termasuk Senator Partai Republik Ted Cruz dari Texas yang mengatakan runtuhnya rezim dan tidak lagi dipimpin radikal Islamis yang ingin membunuh orang Amerika adalah skenario terbaik Amerika. Ia ditemani Senator Tommy Tuberville, Republikan dari Alabama, yang mengatakan bahwa pergantian rezim yang tepat akan mengembalikan negara itu kepada rakyat, bukan diktator, dan membiarkan mereka memiliki demokrasi. Amerika Serikat dan Israel mencatat kemajuan awal di bidang ini saat operasi Epic Fury dan Roaring Lion. Hari pertama konflik langsung mengabarkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dieliminasi saat bersembunyi bersama beberapa anggota kunci rezim Iran lainnya. Anda mungkin mengira hal itu bisa membuka peluang pergantian kepemimpinan. Trump mengklaim pada 5 Maret ingin terlibat dalam penentuan pemimpin baru Iran, namun permintaannya diabaikan. Iran menunjuk putra Ali Khamenei, Mujtaba Khomeini, sebagai pemimpin tertinggi baru segera setelahnya. Penunjukan itu menjadi pukulan bagi skenario perubahan rezim ideal, seperti dicatat CNN dalam laporan tanggal 4 April. Meskipun Trump sekarang menyebut Khamenei yang baru kurang radikal dan jauh lebih masuk akal, menurut media tersebut, pihak lain berpendapat bahwa Ayatollah Rizik justru berhasil menggantikan satu rezim garis keras dengan rezim lain yang akan jauh lebih buruk. Mona Yakubian, Direktur Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, adalah salah satu yang tidak setuju. Dia mencatat, rezim ini lebih keras, kurang mau berkompromi, dan sejujurnya lebih terang-terangan terikat dengan IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam. Kita telah melihat penyingkiran pemimpin yang berkuasa di Iran pada saat itu. Tetapi hal itu tidak menghasilkan perubahan dramatis dalam hal siapa yang memegang kekuasaan atau posisi mereka terhadap Amerika Serikat. Perubahan rezim telah tercapai. Hanya saja, itu bukan jenis perubahan yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun, penghilangan Khamenei yang lebih tua menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki kemampuan dan intelijen untuk menyingkirkan target personel paling bernilai tinggi di Iran. Diduga, mereka bisa memakai ancaman itu untuk mengendalikan Khomeini muda sampai batas tertentu.
Mereka juga bisa langsung menyerang pemimpin baru, lalu seterusnya hingga rezim Iran lenyap. Itu akan memakan waktu dan butuh banyak intelijen, tapi tetap jadi kemenangan Amerika Serikat. Begitu juga dengan opsi lainnya, yaitu rakyat Iran bangkit melawan rezim dan menggulingkannya akibat kehancuran yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat. Jurnal Urusan Internasional Georgetown menyoroti hal ini sebagai sebuah kemungkinan, terutama karena penunjukan Khamenei muda telah mengacaukan tatanan rezim Iran. Ketidakseimbangan institusional kini jadi masalah bagi rezim yang selama ini mempertahankan kekuasaan dengan menindak keras penentangnya. Respons rezim terhadap protes awal 2026 telah membentuk situasi di Iran saat ini, sehingga sentimen anti-rezim di Iran sangat kuat. Atau lebih tepatnya, ada polarisasi. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung rezim dan doktrin garis keras yang dianutnya. Di sisi lain, ada mereka yang berharap bahwa kematian Khamenei bisa membawa perubahan besar-besaran. Perubahan belum terjadi, namun dalam skenario ideal bagi Amerika Serikat dan Trump, rakyat Iran akan menemukan cara untuk bangkit dan menyingkirkan rezim itu. Itu tidak mungkin selama bom masih berjatuhan. Rencana jangka panjang Operasi Epic Fury bisa melibatkan pengiriman spesialis Amerika Serikat untuk mengorganisir dan mendukung pemberontakan rakyat melawan rezim dengan risiko minimal bagi pasukan Amerika Serikat. Situasi di Iran saat ini kacau, jadi tidak ada waktu yang lebih baik untuk pemberontakan seperti itu terjadi. Itu tidak akan terjadi selama mereka yang ingin bangkit harus menghadapi IRGC yang siap menindas jika mereka tidak terorganisir. Institut Layanan Bersatu Kerajaan menyatakan pemberontakan segera telah gagal, meski dasar untuk pemberontakan selanjutnya mungkin sudah ada. Pemberontakan ini akan menyelesaikan masalah Selat Hormuz yang telah disebutkan. Jadi apakah Amerika Serikat mengambil uranium yang diperkaya yang memungkinkan Iran menjadi ancaman nuklir bagi kawasan Teluk juga akan menyelesaikan masalah itu? Kita sudah bahas peluang kemenangan ini untuk Amerika Serikat sebelumnya, dan ini pasti memberi Amerika Serikat pengaruh untuk menekan Iran di Selat Hormuz. Pemerintahan Trump juga dapat menggunakan pengambilan uranium yang diperkaya milik Iran sebagai bukti nyata bahwa semua usaha mereka sepadan. Senator Cynthia Lummis dari Wyoming menganggap ini sebagai syarat kemenangan, seperti ucapnya pada Time. Kemenangan, menurut Presiden Trump, adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir, rudal balistik, atau drone untuk melindungi senjata nuklir. Mungkin memang demikian kenyataannya. Operasi Epic Fury, meski tanpa ekstraksi langsung, tampaknya bertujuan membuat rezim Iran kewalahan hingga menyerah pada ambisi nuklir yang diyakini AS Serikat. Posisi nuklir pemimpin tertinggi baru Mujtaba Khomeini masih belum pasti menurut CNN, meski IRGC beberapa kali menyatakan Iran mungkin mulai meninggalkan program nuklir damai. Itu saja sudah cukup menjadi alasan Operasi Epic Fury, setidaknya bagi banyak orang di pemerintahan Trump. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Iran memiliki lebih dari 440 kg atau 970 pon uranium yang diperkaya hingga 60% dari isotop uranium U-235 yang bersifat eksplosif. Uranium itu harus diperkaya lebih lanjut hingga mencapai 90% yang dibutuhkan untuk sebuah bom nuklir. Sebagian besar pekerjaan telah selesai dan Iran bisa mencapai target persentase itu dalam beberapa minggu jika memilih jadi negara nuklir. Amerika Serikat ingin mencegah hal itu terjadi. Itu memang selalu menjadi kenyataannya. Jadi, skenario terbaik dan yang berarti risiko Operasi Epic Fury terbayar adalah runtuhnya rezim Iran dan dihilangkannya ambisi nuklir yang mereka anggap ada. Yang pertama akan berarti banyak masalah yang berkaitan dengan skenario terburuk dapat diselesaikan, terutama di Selat Hormuz, dan juga terkait dengan apa yang terjadi di Teluk. Tanpa uranium yang diperkaya, Iran tak lagi jadi pengganggu di Teluk. Pertanyaan terakhir sederhana. Menurut Anda, skenario mana yang paling mungkin terjadi dari kedua ini? Silakan jawab di kolom komentar. Sementara itu, Amerika Serikat sedang menyiapkan operasi darat yang bisa mengubah segalanya dan mungkin melibatkan bahan nuklir Iran. Tonton video kami untuk info lebih lanjut dan berlangganan The Military Show untuk analisis lain tentang Operasi Epic Fury. Terima kasih telah menonton.